محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang saya hormati seluruh para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, yang saya hormati dan saya muliakan. Kong muallif hadal kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang kitabnya, sebagian dari kitabnya kita kaji, yang berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua yang ikut hadir mengkaji kitab ini mendapatkan barokah dari beliau, sehingga kita nanti termasuk santri-santri beliau yang ikut andil memperjuangkan Nahdlatul Ulama, yaitu perjuangan dari sisi ilmiah menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kajian ini, majlis ini bisa terus berjalan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan seterusnya para hadirin, teman-teman anggota kajian sersan santai serius tapi santai. Sersan juga serius tapi santai. Tujuannya memang ingin mengkaji bagaimana sih paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan melalui kajian kitabnya beliau, maupun juga di luar anggota kajian sersan, para tetangga sejukan hadir, moga-moga juga oleh barokah beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berilmu saya jadi termoga, ilmu saya munfaat terbarokah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin terderetan syahwatan ulah menjadi yang lanjutkan pengajian kitab Hadinto tadi ditutup dengan tanya jawab tentang materi maupun di luar materi. Yang ada tanya jawab setelah pematerian kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif ajabu ila anqal wa minhum qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa minhum ibahiyuna yaqulun innal abda idza balagha ghayatal mahabbati wa safa qalbuhu minal ghaflati wa ikhtara al-imana 'ala al-kufri wal kufrani saqata anhul amru wan nahy. Di antara dari kelompok-kelompok aliran-aliran paham yang ada di dalam Islam, ada salah satu kelompok yang namanya kelompok Ibahiyun. Kelompok Ibahiyun ini adalah kelompok yang punya pemahaman membolehkan segala hal. Ketika sudah masuk kepada bagian kelompok mereka, maka semuanya itu sudah boleh dan halal dilakukan. Yang aslinya dilarang boleh, yang aslinya haram boleh. Ini ada kelompok yang begitu. Di antara daripada ajaran-ajaran kelompok Ibahiyun ini, yang pertama adalah mereka mengatakan innal abda idza balagha ghayatal mahabbah.
Kalau sudah hamba Allah, manusia sudah sampai pada puncak hakikat cinta. Cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta kepada Allah. Kalau sudah menjadi manusia yang sudah meraih sampai pada puncak hakikat cinta yang sejati kepada Allah. Yang kedua, wasofa qalbuhu, dan hatinya bersih. Bersih dari minal ghaflati, dari lupa dan lalai terhadap Allah. Iling terus, ingat terus kepada Allah. Yang ketiga kriterianya, waqtarul imana alal kufri wal kufran. Dia memang lebih memilih untuk iman kepada Allah daripada kekafiran dan kekufuran. Milih kafir dan kekufuran, pernyataan-pernyataan yang nanti membuat dia kafir. Memilih iman ketimbang kafir dan melakukan perkara-perkara yang membuat dia kafir. Kalau sudah memenuhi tiga kriteria, nyampe kepada puncak cinta yang sejati kepada Allah, selalu ingat kepada Allah hatinya, dan dia punya iman kepada Allah, apa konsekuensinya? Saqatal anhul amru wan nahyu. Kewajiban sudah gugur, tak wajib boleh. Larangan sudah tidak dilarang lagi. Ini mirip-mirip dengan aliran kebatinan. Jadi mulai orang kak dinto mulai bagus, cinta sejatinya kepada Allah ini sudah menyatu luar biasa. Maka sholat sudah tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib, minum khamr sudah tidak haram, zina juga tidak haram, apapun semuanya tidak haram. Ini statement mereka. Makanya diangkat oleh beliau Hadratus Syekh dengan kitab Kak Dinto karena berbahaya. Makin tak depak ngaku depak nih. Baik, kita tak temu kamu masih depak uku kan sepak mah depak kan tak temu kan. Udah depak. Akhirnya ada lemah bingung ingin menentukan si kamu masih depak uku. Makin di antara kita sih tak depak tahu nih ngaku depak ini. Pertama aja kan. Depak lah. Depak demu. Tak tahu depak demu. Apa jangan tak usah ruku, tak usah sujud deh, jangan. Kok? Dalam kita depan, engkau depan. Dalam mah, sepenting rehat ingat terus ke Gusti Allah benar buat malam kejeng tidak ada wajib rosak ke. Serang kejeng ini kok rawan. Tahu aja bah depan ada beraya. Ongguan sepenting enggak. Enggak apa? Enggak kamu tahu enggak apa gimana? Ini kelompok berbahaya. Maka mun beda orang mempromosikan kelompok-kelompok yang semacam ini, pun ngalah ibu ngalatan ujuk. Nah, dengan ini kan. Maka namun beda rekan itu tadi jangan gula kurang fair. Ketika dalam urusan agama pun cuma iling, tapi lain agama mata iling. Kun urusan wajang dan iling lah mari. Allah, mari wajang lah. Tapi urusan kopi, apa pun nggak kopi mata yang mati ngeno. Allah kopi, marilah. Nasi kenyang lah. Keng mon nggak kenika urusan nasi, noro lagi boleh. Noro aja kan apa? Saya gini kan. Tak lubang beras, kuning agak beras lagi nyang. Yang agak kulit lagi nyang. Masuk rasa gula. Tapi anak apa pengurusan nasi bagi ngobrol? Nah ini kan berarti tidak fair. Berarti ada tujuan-tujuan yang terselubung, yaitu apa? Ingin bebas dirinya dari ajaran agama. Yang pengurusan nasi anak apa bagi ngobrol? Semua ingin mata pun iling berarti tidak fair di situ. Ada maksud yang terselubung. Lah kelompok-kelompok yang semacam ini kita harus waspadai. Banyak mungkin si Aziz jadi daerah Jember.
Di daerah-daerah yang lain itu ada sebagian yang sudah seperti itu. Maka ini berbahaya, sangat berbahaya. Kuncinya apa? Dan mereka, saya pentinglah memasuk kepada hakikat cinta yang sejati kepada Allah. Kemudian hatinya selalu ingat setiap saat kepada Allah. Dan dia yang juga di hatinya ada iman. Sudah, sholat tak wajib, puasa tak wajib, zina tak haram, nyaman zina boleh. Dari pilih tentang kir. Mana boleh nak tahu? Ini nih berbahaya. Dan juga di antara mereka konsekuensi, jangan sekadar perintah sudah tak wajib, larangan sudah tak haram. Yang kedua, wala yudkhiluhullahu an-nara bil kabair. Make nangala konna dosa, Allah tak kira masuk neraka yang ketiga. Jangan. Seperti makilah zina, makilah minum, meskipun lah niko asaben muntak kembali sampai orang bersih dia boleh. Mana yang mai kalah? Halal kan kalau ada apa? Halal kan video. Walaupun dia melakukan dosa besar, kata mereka, Allah tidak akan memasukkan ke neraka. Penghuni surga ya, surga neraka cuma boleh. Nah, ini berbahaya. Orang seperti berbahaya, seperti ini berbahaya. Itu menurut paham mereka. Ada juga sebagian mereka wabakduhum yaqul. Sebagian dari mereka itu oknum, sebagian mereka itu yang mengatakan innahu tasqutu anhul ibadah ad-dhahira. Maka ibadah-ibadah lahiriah, ibadah-ibadah zahir ini sudah gugur, tidak wajib lagi. Jangan segala tahu sudah wajib. Puasa Allah tak kira puasa. Kena enak. Ibadahnya bentuk apa? Wa takunu ibadatuhu at-tafkir. Ibadahna kun cuma pakai pikiran. Ibadah gerakan zahir sama gugur tak wajib. Kun cuma ibadah pikiran, jangan segala kun iling melulu. Nomor 2 ibadahnya wa tahsinal akhlaq al-batinah. Sepenting ada nama pan. Ini kadang ada juga yang orang-orang yang kadang punya kesimpulan seperti itu. Oh, orang-orang sepenting ada bersih. Kadang ada orang yang mengambil pernyataan ini dibuat untuk menjustis kepada orang-orang yang bercadar. Bilang gini, pakai cadar mun ada gede. Tak pengul lah tak usah cadar kayak ada bersih. Ini kan termasuk sempalannya. Kenapa kok begitu? Wong cadar itu sebagian ulama bahkan mazhab kita Syafi'i itu wajib bercadar. Bi orang-orang yang kadang tidak paham kan ngocah, ya pakai cadaran mun ada yang blurik. Kemudian tak pakai cadaran pun ada yang bersih. Berarti ring ketika secara langsung sombong ngawaban bersih. Padahal lah tak cadaran bejilan nunjukkan tak bersih. Itulah kita kadang ada pemikiran-pemikiran yang kadang menyelinap di dalam pikiran setiap orang Islam. Berdesi merasuking tak seutuhnya ini kalau percikan-percikan pendapatnya. Ini berbahaya juga. Ibadah mereka tinggal pakai ibadah pemikiran, ibadah berpikir pakai pikiran dan pakai memperbaiki akhlak batin. Akhlak batin itu memang penting kita bersihkan. Hati kita bersihkan sangat penting, tapi juga tampilan-tampilan luar, perbuatan-perbuatan zahir itu juga penting juga untuk kita usahakan. Luar pamapan untuk dalam hati pamapan. Mon ajadar ki adente ate bersih bila sejarah. Kan rawat ceate kadang saya bersih ada. Kita tidak usah menunggu itu, jangan saya bilang. Apa jangan ada khusyuk. Kan melarang ini. Khusyuk itu adalah kunci agar supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah. Tapi bukan berarti kita ini sholat nunggu khusyuk. Tak jangan begini ya. Bermata aku jangan kau mana jangan tak khusyuk je. Salah ni kan ya. Jangan ada khusyuk tak khusyuk yang penting lah jangan. Yang penting menjadi tanggungan kepada Allah. Ini ke khusyuk atau mewudi usaha.
Ya mesti karena apa ini kan khusyuk. Sini kasih bener. Cadar silakan cadar. Aten gede tak masalah. Usaha kita mesti kira aten bersihan. Lengan ini itu sih bener. Boleh bagus, masalah saja ada seperti aten kau bersih sih. Hari nyaman kau bersih ya. Pada sini. Ini adalah jadi kita ibadah dohir ini kan juga penting. Sholat itu kewajiban dari Allah. Khusyuk itu anjuran dan tuntutan dari para ulama, anjuran. Kalau anda tidak khusyuk ya sudah, yang penting kamu sholat. Barangkali dengan kita ini tetap istiqomah sholat walaupun dengan tanpa khusyuk, karena kita ketika sholat insya Allah yang kiri besar. Jadi si aslinya tak khusyuk, tak khusyuk sekali. Deki ke khusyuk tentang Qiratul Ihram kalau mari ketika tak khusyuk kan beda nah. Dia tak bisa khusyuk 100% dan mulai ini. Kadang khusyuk tentang Qiratul Ihram Allah. Deki ke Qiratul Ihram di mau seperti ya khusyuk. Alhamdulillah ini kamu saya penting pada si khusyuk tadi. Terus yang kaki. Mulai dari takbir sampai salam pas khusyuk lagi kan luar biasa. Itu dimulai dari hal yang rendah. Nah ini pemikiran mereka. Kemudian qala As-Sayyid Muhammad fi Syarh Al-Ihya. As-Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Beliau madhab Hanafi dari Zabid dari Yaman. Beliau itu punya kitab namanya Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Syarah Ihya. Setahu saya satu-satunya ulama yang mensyarahi Ihya Ulumuddin. Ini beliau dicetak. Alhamdulillah fakir pernah beli dulu. Harganya 1.200.000. Beliau sendiri. Juara jangan ini kerajan, terbeleng ani kopi. Beliau sendiri. Alhamdulillah, mungkin ibadah. Makin saya baca, mau pernah dia deh. Nikah dicek di kitab itu memang ada pernyataan beliau. Apa pernyataan beliau? Di sini dikutip oleh beliau. Hadratus Syekh wa hadza kufrun wa zindiqatun wa dhalalatun. Kelompok ini kata beliau kafir, zindik dan sesat. Semuanya tak pun sesat, kafir, zindik, sesat, keluar. Ini ya. Walakin tetapi al-ibahiyuna mawjuduna min qadimiz zaman. Ternyata kelompok ibahiyun ini sudah ada sejak zaman dahulu. Benikun mangkenan. Saya mulai di Lampung. Beliau ini kan hidup kurang lebih berapa ratus tahun yang lalu. Ini sudah ada. Beliau ini, kata beliau, sudah ada sejak zaman dahulu. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi mengatakan juhalun dhallalun. Mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang sangat bodoh. Bodoh terhadap agamanya, dhallalun, dan orang-orang yang paling bahasanya ini kan pakai sifat mubalaghah. Juhalun, cek turun. Wa dhallalun ini sifat mubalaghah, sifat kafir. Cek sesat. Laisa lahum ra'sun ya'lamu ilma syar'iyya kama yanbaghi. Mereka tidak punya pemimpin, tidak punya tokoh yang mana tokoh mereka itu mengetahui ilmu syariat yang semestinya. Sombong, pimpinan nani ribut. Oleh karena itu, kata beliau, mengutip pendapat-pendapat ini supaya kita ini lebih waspada. Saya nak sampai tergiur dengan promosi-promosi ucapan-ucapan mereka untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Biar kita tidak termasuk kelompok yang juhalun dhallalun. Bahkan kata beliau tadi, kufrun wa zindiqatun wa dhalalatun. Sesat, kafir. Ini berbahaya. Kenapa? Kok bisa dikatakan kafir? Karena
mereka itu menggugurkan syariat Islam. Sengaja menggugurkan syariat, kafir. Wajib mencatat wajib, tidak mewajibkan perkara yang wajib, itu kafir. Menghalalkan perkara yang haram, kafir. Menghalalkan zina, menghalalkan mencuri, menghalalkan minuman khamr, itu kafir. Ya, termasuk salah satu kafir. Ini sangat berbahaya. Ini yang kelompok ketiga. Kelompok keempat, wa minhum, dan di antara mereka juga kelompok-kelompok yang berkembang pada saat itu. Ini kelompok yang berkembang di tanah Jawa. Ini Jawa sejak mulai Hadratus Syekh dekat pun ada kelompok Ibadiyun, kelompok semacam kebatinan. Jawa. Ada yang selanjutnya, ada kelompok yang berkembang di Indonesia dulu, di tanah Jawa. Wa minhum man qala bi tanasukhil arwah. Ada kelompok yang mengatakan ada teori titisan para arwah. Ini namanya teori reinkarnasi. Reinkarnasi. Nah, penyaman bersemayamnya ruh kepada jasad seseorang. Titisan. Nah, ini seperti kelompok-kelompok dulu ajaran-ajaran Hindu. Titisan Mahabharata kan. Titisan Dewi Sinta, Brahma, Dewa Siwa kan sendiri kan, itu Hindu itu. Ini juga berkembang di Indonesia. Wantiqaliha abadal abadi, berpindahnya ruh itu ke satu jasad, ke jasad selama-lamanya fil ashkhas, di tubuh manusia. Jadi roh dan pemahaman ini, roh itu tidak mati karena roh itu selama-lamanya bebas berkeliaran untuk mencari jasad. Di saat jasadnya dia sudah dikubur dan hancur, roh ini kan nyari beten saya bego-bego. Apa antar kajak kolbi, demi doa ini kabi orang ngejak titisan sirah. Jangan ini kajak titisan mana? Jadi keramat hati biar itu begitu. Nanti roh ini takhruj min badanil akhar min jinsi aw ghairi. Nanti roh ini keluar dari salah satu badan orang lain ke badan orang lain. Tak pernah ngibut aja hol pindah ke atas senol. Ngalle keramat. Jadi pindah satu ke satu yang lain. Kemudian setelah itu, baik itu min jinsi au ghairi, atau pindah ke yang sejenisnya atau tidak sejenis. Mari jahol pindah kambing, pindah ke sapi. Maka di India sapi kalau keramat. Kenapa? Ada titisan. Di situ. Jadi itu berarti kalau dari orang pindah ke sapi. Mari sapi kemudian yang titisan marah, kemudian ya keramat tadi. Maka reng India tak nyembelian sapi. Sapi apa lagi? Sapi. Tanda lah. Bagi kalian jauh bukan juga. Al-Ghairi. Itu sebagian yang punya pendapat seperti itu, pemikiran apa nama kelompok yang berikut. Ada juga sebagian dari mereka itu punya statement begini, anna ta'dibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa khabasiha, bahwa disiksanya roh atau mendapatkan kenikmatan roh tersebut itu bihasabi zakaiha wa khabasiha, tergantung bersih dan kotornya roh tersebut. Timun bersih oleh kenikmatan, bisa keramat. Mun kotor kita tidak akan mendapatkan kenikmatan, justru akan disiksa. Kemudian ada komentar daripada Syekh Al-Khafaji fi syarhihi ala syifa. Kelompok ini dikomentari bagaimana status kelompok ini.
Beliau Syekh Al-Khafaji, Syihabuddin Al-Khafaji, di dalam kitab Satu Sifat namanya Riyad Nasimur Riyad fi Syarhi Sifat Al-Qadiyah, itu kitabnya. Beliau ini berkomentar bagaimana waqad kaffarahum ahlus syar'i, kelompok ini juga dikafirkan oleh ulama-ulama syariat Islam. Kenapa? Lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi, karena dari isi pemikiran-pemikiran mereka ini telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah dan kitab-kitab Allah. Kenapa? Karena bahwa urusan ruh itu mereka punya pandangan sendiri, padahal ruh itu tidak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri. Orang-orang banyak saya tanya bagaimana ruh manusia. Katakan Muhammad bahwa ruh itu urusan Allah, tidak ada orang yang tahu. Nah, ketika ini punya statement semacam itu, roh pindah ke jasad ini, pindah ke sampai, pindah ke umbi, ke ajam, berarti orang ini telah mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi dan mendustakan Allah. Karena mendustakan Allah dan juga Nabi dan kitab Allah, maka orang-orang kelompok semacam ini dikatakan kafir. Jadi ini juga termasuk hal-hal kelompok-kelompok yang berkembang saat ini yang ada di Indonesia mulai sejak zaman dahulu. Karena itu kita, makanya dengan belajar ini kita bisa tahu corak-corak pemikiran, model-model kelompok pemikirannya bagaimana, kita bisa menakar. Oh ini kok bicaranya kayak gini, orang masuk sebuah proses sampai kirim kita panggung lapisan. Dengan ini kita dapat bisa menakar. Kalau kita tidak bisa mengkaji hal seperti ini, awak boleh siapun tolong cet ahlina, orang yang saya beri promosi biasa cet bentar-bentar ya. Apa? Orang yang tidak bertanya, bahkan orang yang punya ilmu kadang bisa tergiur ketika dia terpengaruh dengan ucapan yang sangat luar biasa. Biasa terbentur aja. Orang yang saya di kelompok Anika atau kan oratornya itu terbentur vokal, sangat vokal sekali. Masih kira orang ini kan tergiur. Cuci otaknya luar biasa. Ini dengan kita belajar ini bisa kita memilah dan memilih mana yang sesat, mana yang kafir, mana yang harus diikuti. Insya Allah dengan kita istiqomah mengkaji ini kita akan selamat. Menjalani agama dan syariat kita akan selamat. Insya Allah nanti di akhirat juga akan selamat berkumpul dengan para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting kita istiqomah mengkaji ilmu ini. Amin. Amin. Cukup sekian, moga-moga bisa jadi ilmu yang manfaat berbarokah, bisa lebih tetakuan atau lebih panjangan dalam sehari-hari. Amin. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholih al-Fatihah. Alhamdulillah bila alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedar untuk pematerian malam ini, selanjutnya kita isi dengan sesi tanya jawab. Yang perlu bertanya direngkaskan sambil hidangan dari cicipi